Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang kedua ya, dengan mata kuliah Antropologi Hukum. Untuk saat ini kita masuk ke dalam bab 2 di dalam bukunya Profesor Dr. Ahmad Syaibani ya. Nanti di akhir akan kami sampaikan beberapa referensi yang saya gunakan ketika saya mengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Di dalam bab 2, sebagaimana bukunya Profesor Dr. Ahmad Syaibani, ini membahas tentang masalah asal mula kehidupan ataupun asal muasal kehidupan. Di dalam bab 2 itu ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah asal mula kehidupan, kemudian evolusi manusia, kemudian ada hukum, seleksi, dan adaptasi. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui tentang asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan, semua kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi yang beragama Islam, meyakini bahwa semua kehidupan itu dari Allah sebagai Sang Khalik ya, yang telah menciptakan manusia ataupun alam seisinya. Seluruh makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama manusia. Manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam, yang awalnya di surga, kemudian karena Nabi Adam digoda oleh syaitan, kemudian diturunkan di bumi. Diciptakan langsung, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, sedangkan manusia ataupun dzurriyyahnya, keturunan Nabi Adam, diciptakan dari setetes air mani atau dari segumpal darah. Yang ketiga, perbedaan Adam dengan manusia. Ini seperti apa? Kalau Nabi Adam diciptakan secara langsung oleh Tuhan dari tanah dan Allah meniupkan roh ke dalam jiwa Adam. Kalau manusia, keturunan yang dilahirkan melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan, ingat, ini termasuk hukum keluarga ya, ataupun ahwalus sasiyah, telah diatur atau telah dikodifikasi, ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kalau dalam fikihnya itu fikih munakahah ya. Jika perempuan hamil, Tuhan mengutus malaikat untuk meniupkan rohnya ke dalam janin sang bayi yang masih berada dalam kandungan ataupun berada di alam rahim ibu. Asal mula kehidupan secara antropologis ini seperti apa? Secara antropologis, semua makhluk yang diciptakan memiliki hukum genetis ya, karena masing-masing mempunyai sifat khusus dan hidup berpasang-pasangan, ada jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, besar dan kecil, siang dan malam, hidup dan mati, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada pasang-pasang ataupun berpasang-pasang. Kemudian tentang asal mula kehidupan dari perspektif antropologi hukum. Penciptaan manusia diatur oleh hukum Tuhan yang fitrah, artinya semenjak zaman azali telah ditetapkan. Salah satu hukum biologis pada manusia adalah berkembang biak. Manusia merupakan makhluk hidup yang berkembang biak. Apabila dihitung semenjak Nabi Adam dan Hawa, berapa jumlah manusia di muka bumi ini? Mestinya triliunan ataupun miliaran. Ini ada di dalam bukunya Profesor Dr. Ahmad Syaibani. Kemudian evolusi ya. Evolusi itu apa? Evolusi itu merupakan proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat ya, di mana berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Termasuk tahun 2004 itu ada Evolution American ya. Perkembangan manusia merupakan hukum Tuhan yang tetap.
Perkembangan manusia adalah berevolusi. Evolusi ini terjadi sejak zaman Adam sebagai manusia pertama hingga manusia pada abad modern seperti kita ini. Kita ini termasuk manusia yang berada di abad modern. Manusia berkembang dengan pola pikirnya yang dinamis, termasuk manusia mampu untuk membuat produk hukum yang dipengaruhi atas kebiasaan ya, ataupun kebudayaan-kebudayaan, dan tindak tanduknya yang mengarah pada kesempurnaan evolutif. Perkembangan manusia itu berevolusi. Evolusi ini terjadi sejak zaman Nabi Adam sebagai manusia pertama hingga manusia pada abad modern ini. Evolusi kehidupan manusia melahirkan hukum yang terus-menerus berubah menuju kesempurnaan. Sebagaimana ada dalil yang mengatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinat wal azminat. Jadi hukum itu fleksibel, hukum itu bisa berubah sesuai dengan zaman ya, ataupun waktu dan kondisi, sehingga hukum itu bisa berubah. Manusia terus berevolusi, berubah mengikuti perkembangan alam semesta. Manusia yang mampu mempertahankan kehidupannya adalah manusia yang memiliki kemampuan yang beradaptasi dengan alam. Para antropolog telah melakukan berbagai penelitian bahwa manusia berawal dari masa-masa yang berlainan, sejak zaman primitif sampai zaman modern, zaman kuno sampai zaman canggih, zaman Toyota sampai zaman unta sampai zaman Toyota, kan gitu ya. Teori evolusi berpendapat bahwa terjadi perubahan pada makhluk hidup menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak beraneka ragam, yang menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Jadi evolusi itu ada dua ya, yang progresif, ada evolusi yang regresif. Ini seperti apa akan kita sampaikan. Evolusi progresif adalah makhluk hidup yang berubah ya, dan mampu bertahan seperti manusia ini selalu berkembang dan bertahan, artinya tidak akan punah. Ada yang mati kemudian hidup, ada generasi berikutnya, kan gitu. Tapi kalau contoh di dalam antropologi, evolusi progresif itu adalah evolusi yang terjadi pada burung finch yang beradaptasi untuk mempertahankan hidup. Burung finch ini silakan jenengan download. Evolusi regresif adalah makhluk hidup yang berubah tapi gagal bertahan hidup dan akhirnya punah. Seperti contoh evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus ya. Ini semakin berkurang dan telah punah, dan hanya ditemukan fosil yang merupakan fakta sejarah. Evolusi seperti tadi ya, artinya evolusi itu perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian evolusi manusia ya, evolusi manusia merupakan makhluk paling mengejutkan. Kehadirannya di bumi menjadi bahan perbincangan dan penelitian yang tidak pernah selesai. Berbicara tentang manusia muncul pertanyaan klasik, siapakah manusia itu? Ma huwal insan, kan itu ya. Manusia itu apa? Dari pertanyaan itu muncul berbagai teori atau pendapat, aliran pemikiran mengenai eksistensi manusia. Ada yang mengatakan pertama materialisme ya, keberadaan manusia. Ada yang materialisme, yaitu aliran ini mempunyai pemikiran bahwa materi atau zat merupakan satu-satunya kenyataan dan semua peristiwa terjadi karena proses material. Begitu pula dengan manusia yang keberadaannya ditentukan oleh proses-proses material. Ini namanya teori materialisme. Kemudian ada teori idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia dipandang sebagai makhluk kejiwaan atau kerohanian. Fisik manusia hanya ruangan bagi jiwanya yang akan mengalami kehancuran, sementara jiwa akan tetap hidup. Jadi rohnya nanti yang jasadnya yang mati, tapi rohnya masih hidup. Kemudian ada teori realisme klasik ya. Pandangan idealisme diperkuat oleh pandangan realisme klasik yang beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia adalah makhluk kejiwaan atau kerohanian. Kemudian ada aliran atau teori teologis ya. Aliran teologis membedakan manusia dengan makhluk lain karena hubungannya dengan
Tuhan, hablum minallah. Manusia diciptakan sebagai bagian dari kehendak Allah, iradah Allah, sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat ketuhanan dan roh yang akan kembali kepada Tuhan. Hukum seleksi dan adaptasi. Seleksi alam adalah proses seleksi oleh alam terhadap bahan-bahan genetika tertentu sehingga menyebabkan makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jika suatu spesies mampu beradaptasi dengan baik bersama habitatnya, dan jika habitatnya tetap dan tidak berubah, dapat diasumsikan bahwa tidak ada evolusi lebih lanjut yang dialami spesies tersebut secara substansial. Yang saya sampaikan ini saya mengacu dari bukunya Profesor Dr. Ahmad Syaibani. Silakan teman-teman yang punya buku antropologi hukum, nanti di dalamnya ada materi semacam ini, ataupun di dalam bab 2 di dalam bukunya beliau menyampaikan tentang asal muasal manusia. Kemudian sebelum saya akhiri, ini ada evolusi manusia berkaitan dengan hukum kemanusiaan. Manusia dalam perkembangannya memiliki pola pikir yang berkembang. Atas pola pikir manusia itu sehingga aturan yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara kita, itu bisa berubah, apalagi berbenturan dengan budaya ataupun kebiasaan ataupun hukum adat yang bermanfaat untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia membentuk tatanan kehidupan dalam berkeluarga. Ini termasuk hukum perkawinan ya. Manusia membentuk norma. Norma itu kan aturan. Nah, norma di masyarakat itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kemudian norma hukum. Kalau norma hukum itu adalah merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Manusia memiliki pola budaya yang dinamis dan adaptif dengan lingkungannya. Manusia tidak mudah menyerah dengan tantangan kehidupan. Ketika ada masalah, maka manusia bagaimanapun caranya untuk mencari solusi ataupun mencari jalan keluar. Manusia menciptakan alat komunikasi agar memudahkan berinteraksi dengan sesama. Ini saling berkomunikasi antar masyarakat, antar tetangga, antar orang lain. Manusia menyadari keharusan hidup berkelompok. Manusia ini selalu berkelompok ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh John Locke, zoon politikon ya. Manusia tidak bisa berdiri hidup sendiri, harus artinya pasti memerlukan bantuan orang lain. Manusia mentaati nilai-nilai tradisional yang disepakati. Lah ini antropologi hukum masuk di sini. Manusia mengikuti sistem nilai yang dianutnya, gitu ya. Makanya nanti kalau jenengan sudah menikah kemudian berada di masyarakat, maka secara otomatis kalian akan dituntut untuk mengikuti sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Manusia mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya, jelas. Manusia setelah melakukan perkawinan pasti akan mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Saya sampaikan ini referensi antropologi hukum ya, yang saya pakai. Yang pertama, antropologi hukum pengarangnya adalah Profesor Ahmad Syaibani MSI ya. Ini pengantarnya Profesor Dr. Tajul Arifin. Kemudian ada pengantar antropologi hukum Prof. Hilman Hadikusuma Esa. Yang terakhir ini ada antropologi hukum, pengarangnya adalah Bapak Ikhromi. Nah, ini 3 buku ini bisa jadikan referensi ketika kita mau mengkaji AHA ataupun antropologi hukum. Dan perlu diingat bahwa antropologi hukum ini sangat terbatas. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.